Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafati Rahman dari kelas D3TT 4201. Dan pada video kali ini saya akan melakukan uji praktikum cloud computing, yaitu untuk kombinasi WordPress, dimana perintahnya itu untuk membuat suatu halaman WordPress yang menggunakan beberapa kombinasi layanan AWS. Nah, jadi beberapa layanan AWS yang digunakan antara lain EC2, VPC, RDS, S3, dan juga IAM. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya sendiri, saya sudah menyiapkan notepad yang sudah sebelumnya saya lihat dari praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi mungkin nanti saat pelaksanaan kebanyakan saya akan melihat di notepad ini untuk komen-komennya. Nah, di sini juga ada perintah untuk membuat suatu objek URL file untuk yang nantinya disimpan di S3, dimana filenya itu berupa file.txt. Makanya kita siapkan dulu, berisi nama, NIM, dan kelasnya. Kita save dulu. Nah, selanjutnya untuk pengerjaannya mungkin saya akan membagi. Yang pertama kita buat dulu VPC, lalu RDS, lalu S3 berserta IAM nya, dan yang terakhir adalah untuk EC2 nya. Oke, sekarang kita masuk ke AWS Educate, kita masuk ke AWS Console-nya, kemudian kita buat dulu untuk VPC. Kita masuk ke VPC, mana VPC sendiri merupakan virtual private cloud yang merupakan layanan yang disediakan oleh AWS yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu private cloud yang bentuknya secara virtual. Kita pilih yang VPC with public and private subnet. Namun sebelumnya kita juga menyiapkan untuk elastic IP-nya. Kita bisa buka di situ, kita masuk ke elastic IP. Ini sebelumnya kita buat dulu 2 buah elastic IP. Yang pertama ini untuk kita beri elastic IP RDS. Lalu yang kedua adalah elastic IP untuk EC2 nya. Oke, kemudian kita kembali ke VPC, kita select yang ini. Lalu untuk CRDR nya kita samakan seperti praktikum sebelumnya, yaitu 192.168.0.0. kita beri nama VPC nya Dicom Cloud Computing. Ini lalu untuk public subnetnya kita masukkan 192.168.1.0. untuk public subnet kita tambahkan Dicom. Nah, untuk private nya kita masukkan 192.168 di 11.0 seperti ini. Lalu untuk elastic IP nya kita pilih yang elastic IP untuk RDS, yaitu 5487. Setelah itu kita create VPC, lalu kita tunggu proses pembuatan VPC nya. Oke, setelah VPC berhasil dibuat, kita selanjutnya coba dulu untuk membuat subnet lain. Kita masuk ke bagian subnet, lalu kita create subnet baru. Misalkan yang pertama untuk public subnet 2, VPC nya yang Dicom CC. Lalu misalkan kita masukkan IP
di 2024. Property zone-nya kita di 1F, kita create, lalu kita coba juga buat untuk private subnet-nya. Subnet 2 sama di VPS yang sama. Untuk property zone-nya kita di 1E, lalu IP-nya kita taruh di 12.024. Oke, setelah membuat subnet, selanjutnya kita masuk ke RDS nya. Kita buka RDS. Nah, dimana RDS sendiri merupakan layanan relational database yang disediakan oleh AWS yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu database yang terdapat berbagai tipe, dimana untuk Ugcom kali ini kita gunakan tipe MySQL dengan versi 8.0.20 dengan template yang free tier. Lalu sini kita konfigurasi untuk DB instance-nya, misalkan kita beri nama database Ugcom. Nah, jangan lupa ini kita save di notepad-nya biar nanti memudahkan kita. Untuk DB instance database Ugcom, lalu untuk username-nya kita taruh admin saja dengan password root kemudian untuk size-nya secara default, storage juga default aja. Lalu untuk VPC-nya kita pilih ke Ugcom CC atau VPC yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya untuk additional configuration kita buat database di dalamnya, akan kita beri nama DB Ugcom. Kita save juga di notepad. Nah, setelah itu kita langsung create database. Nah, setelah ini dia masih creating, dan sambil menunggu selanjutnya kita bisa masuk kita bisa coba yang S3 atau yang simple storage service serta IAM-nya. Nah, jadi S3 ini atau simple storage service ini merupakan layanan AWS yang digunakan untuk membuat suatu storage atau penyimpanan yang di dalamnya kita bisa masukkan atau kita bisa save file maupun folder yang bisa kita set ke public, dimana untuk menyimpannya di dalam suatu bucket. Sini kita coba bikin dulu suatu bucket baru, misalkan untuk bucket name-nya kita beri nama Ugcom bucket Ugcom misalkan. Lalu untuk settingnya kita jadikan public, kita uncheck bloknya, lalu kita checklist ini. Untuk bucket versionnya kita enable, lalu kita langsung create bucket. Oke, setelah sukses dibuat, kita bisa masuk ke dalam bucketnya. Nah, di sini bisa kita upload file yang kita tadi sudah buat, file notepad tadi. Kita bisa langsung upload, lalu add file, namanya file upload ini. Nah, di sini storage class-nya standar, server side-nya disable. Nah, untuk akses kontrolnya kita set everyone, kita bisa read. Mungkin ini punya AWS account juga boleh. Oke, setelah itu kita langsung upload. Nah, setelah beres upload kita bisa cek ini filenya. Nah, di sini kalau kita akses URL ini, dia akan menampilkan ini yang sudah sesuai dengan file yang tadi. Oke, selanjutnya untuk
IAM atau Identity and Access Management. Ini IAM sendiri kita dapat gunakan untuk membuat suatu role yang fungsinya mungkin mirip seperti memberikan hak akses bagi user atau bagi instance. Jadi di sini kita buat role baru, create role untuk EC2, dimana permisinya kita akan gunakan AWS S3 atau S3. Nah, Amazon S3 full access. Tagnya bisa kita kosongin aja. Lalu untuk role-nya misalkan kita beri nama S3 full access. Oke. Kita beri nama lain. Ini kita create role. Nah, nantinya si role ini kita akan gunakan di instance EC2 yang nanti kita akan buat. Oke, kita cek lagi untuk database-nya, masih backing up. Selagi menunggu database, mungkin kita bisa langsung membuat si EC3-nya, EC2-nya. Kita buka EC2, kita launch instance, kita pilih yang Amazon Linux 2. Ini default aja yang T2 micro. Nah, di sini kita ubah VPC-nya masuk ke ujcom.cc menggunakan public subnet. Nah, ini lalu IAM-nya kita pilih IAM yang tadi. Nah, setelah itu kita next. Untuk storage ini default aja cukup. Nah, untuk teksnya mungkin bisa kita skip aja. Nah, di sini kita buat security groupnya, subgroup ujcom. Kita akan membuka port untuk SSH, untuk MySQL, dan juga untuk HTTP. Bro, untuk pertama untuk HTTP, lalu untuk MySQL. Dimana untuk SSH kita setting ke MyIP, untuk HTTP anywhere, dan untuk MySQL nya kita setting di MyIP juga. Oke, dan kita review. Ini udah benar untuk SSH 222 MyIP. Oke, kita langsung launch aja. Kita buat key pair baru, ujcom.cc, kita download. Oke, lalu bisa kita langsung launch instance-nya. Nah, setelah itu kita bisa view, lalu kita rename aja biar nggak bingung, ujcom.cc. Nah, tunggu sampai instance state-nya running dan status check-nya udah 2/2. Oke, di sini untuk instance-nya statusnya udah 2/2 cek. Dan untuk address-nya juga sudah available. Selanjutnya kita akan associate. Kita di sini untuk instance-nya kan masih belum punya IP. Makanya kita associate si elastic IP yang sudah kita buat tadi. Di sini untuk elastic IP yang EC2 kita associate dengan instance yang ujcom.cc tadi. Private IP address-nya disediakan di sini, lalu kita associate langsung. Nah, setelah sukses kita coba lihat sini, kita refresh.
Nah, di sini dia sudah memiliki IP. Selanjutnya kita setting, kita konfigurasi si RDS-nya. Kita edit si VPC security groupnya. Nah, yang ini kita langsung edit inbound rules-nya. Kita cukup tambahkan rule baru untuk all traffic dari security group yang sudah kita bikin tadi, yaitu secure UK ini. Lalu kita langsung save rules-nya. Oke, lalu kita balik lagi ke RDS, kita refresh. Nah, ini udah berhasil dari security group yang ini. Oke, selanjutnya kita coba buka puttigen-nya dulu. Kita buka puttigen untuk mengconvert si private key yang sudah kita download tadi. Nah, ini. Lalu kita langsung save private key, kita beri nama gcom.cc. Setelah itu kita buka putihnya. Nah, di sini kita untuk hostname-nya kita masukkan EC2 user add IP address si instance-nya. Kita paste, lalu masuk ke SSH authentication. Kita masukkan private key yang tadi kita download, yang ini. Lalu kita open langsung. Nah, ini ada security alert, kita yes aja. Nah, ini kita sudah berhasil meng-SSH atau meremote si servernya. Sini kita lakukan dulu untuk WordPress. Oh ya, ini untuk endpointnya kita bisa cek di RDS. Kita masukkan endpoint yang ini. Kita masukkan ke sini. Lalu kita jalankan perintah pertama, yaitu sudo yum update. Mungkin agak nge-lag. Kita copy lagi pasti. Volume update. Terus lalu kita tunggu proses updating si servernya. Oke, setelah selesai di update, selanjutnya kita akan install MySQL di dalam servernya. Nah, setelah selesai kita ekspor MySQL hostnya, kita ubah yang endpoint ini menjadi yang ini, seperti ini. Kita copy.
copy pastikan ke sini. Nah setelah itu kita akan coba kita cek apakah si MySQL nya sudah berhasil terinstall atau belum menggunakan komen MySQL ini. Kita ganti dulu passwordnya menjadi ini, lalu dbname nya kita ganti yang ini. Oke, kita copy ini. Nah kita sudah berhasil masuk MySQL. Kita cek, pertama kita bikin dulu misalkan suatu user baru dengan nama WordPress dan password turut-turut. Oke, lalu kita grant all privileges. Ini udah oke, kita flash. Udah oke, kita langsung exit aja bisa. Oke, kalau si MySQL yang sudah berhasil diinstal ke dalam server, selanjutnya kita akan menginstal Apache menggunakan komen ini, install httpd. Oke, setelah complete kita start service Apache nya. Setelah itu kita bisa coba buka di EC2 nya, kita buka IP address-nya. Open address. Bukan. Nah ini merupakan tampilannya, artinya Apache sudah berhasil terinstall di servernya. Selanjutnya kita akan mendownload WordPress versi yang terbaru menggunakan komen widget ini. Setelah itu kita ekstrak file targetnya tadi, kita bisa lihat OS. Nah kita masuk ke WordPress, sini kita edit kita buat config-nya, tampilan awalnya dengan cara kita copy aja si wp config example-nya, kita buat file baru wp config .php. Oke, selanjutnya kita edit si file baru tadi. Nah di sini kita edit beberapa. Yang pertama untuk dbname nya kita samakan dengan dbname tadi. Yaitu untuk dbname nya kita gunakan dbujcom. Untuk username nya kita masukkan admin. Ini untuk password kita ganti dari root. Lalu db hostnya kita ganti menjadi endpointnya. Ini kasih ke situ, lalu kita ganti juga si ini bagian Unique ini menggunakan yang sudah diberikan oleh asisten kemarin. Kita ganti semua ini.
Ini kita paste. Oke, setelah itu kita save. Nah, setelah kita ganti konfigurasinya, selanjutnya kita akan menginstal PHP dan juga MariaDB nya. Gunakan ini. Oke, setelah itu kita masuk ke directory home. Sini kita akan copy semua isi WordPress tadi ke dalam directory untuk menampilkan di Apache-nya. Nah, lalu kita restart service Apache-nya. Lalu kita cek statusnya. Nah, dia sudah running. Kalau kita refresh page tadi, nah tampilannya sudah seperti ini, artinya si WordPress sudah berhasil kita install. Sini kita beri nama ujicom cc, username-nya samakan saja, passwordnya juga samain dengan tadi. Ini untuk email, lalu kita install. Nah, oke, setelah itu kita login aja langsung menggunakan admin, password turut login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam WordPress-nya. Dimana untuk perintahnya di sini kita diminta untuk membuat suatu post. Kita langsung buat aja post baru. Masuk ke post, lalu kita add new. Oke, di dalamnya kita tampilkan untuk title-nya Ujicom Praktikum 1 Cloud Computing, lalu tambahkan konten nama nim kelas. Oke, tambah nama saya, lalu nim dan kelas. Butang sama kita tambahkan konten, misalkan Ujicom Praktikum Cloud Computing 2020 membuat WordPress menggunakan kombinasi layanan AWS, diantaranya di situ RDS, VPC, S3 dan IAM. Bahkan kontennya seperti ini saja. Oke, kita publish. Lalu kita lihat site-nya.
kita masuk ke view your site. Nah, ini merupakan tampilannya. Ini untuk postingan yang tadi sudah dibuat. Ada nama, name, kelas, dan juga konten. Oke, karena untuk pertama WordPress-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba koneksi dengan S3. Kita kembali ke sini, ke putih, lalu kita jalankan. Pertama kita install dulu AWS CLI, gunakan command install AWS CLI. Oh, ternyata AWS CLI sudah bawaan, mungkin karena ini menggunakan OS Linux dari Amazon, makanya sudah bawaan AWS CLI nya sudah diinstal juga. Makanya kita bisa langsung komen AWS S3 ls. Nah, di sini sudah muncul dua buah bucket yang ada di bucket tadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua buah bucket, artinya dia sudah bisa terkoneksi. Sekarang kita coba untuk mendownload si file yang ada di bucket ujicom ini, yaitu file upload.txt misalkan. Kita jalankan AWS S3 cp s3 dari pertama nama bucketnya. Nama bucketnya adalah bucket ujicom. Nama filenya adalah file upload.txt. Silahkan kita save dengan nama file baru.txt. Oke. Oh, maaf, ada typo. File kurang file upload.txt. Oke, setelah itu kita cek. Nah, di sini misalkan kita edit dulu si file baru ini tadi. Misalkan tambahan file ini sudah diedit. Kita save. Nah, untuk menguploadnya kembali, kita bisa gunakan command AWS S3 copy si nama file baru tadi, file baru txt ke S3 bucket ujicom seperti ini. Kita enter. Oke, dia sudah berhasil upload. Kalau kita cek, nah, ini merupakan file baru yang sudah kita upload melalui si CLI nya tadi. Kita coba buka. Ini masih akses denied, kita make public dulu. Oke, kita buka lagi. Nah, ini sudah berhasil dibuka. Ini untuk file yang sudah diedit. Sedangkan yang tadi file sebelumnya itu yang file upload. Nah, ini merupakan file yang sebelumnya. Artinya si situ ini sudah berhasil atau sudah terkoneksi dengan S3 karena dia sudah memiliki role. Lalu yang sudah kita tambahkan yaitu untuk Amazon S3 full access yang tadi kita buat melalui IAM role. Maka mungkin selanjutnya adalah yang ini sudah, objek file juga sudah. Oke, mungkin pengerjaan uji praktikum cloud computing ini sudah selesai.
Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.